warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Jawa UMP. Sugeng pinanggih malih kalian Pak Eko wonten kuliah Sastra Jawa Kuno utawi Telaah Sastra Jawa Kuno. Wonten panggihan minggu kepengker sampun kula andharaken bab materi-materi sejarah perkembangan peradaban saking sastra Jawa Kuno ngantos dumugi sekedhik ngantos sastra Jawa modern ingkang sakmenika panjenengan sedaya pikantuk tugas kangge analisis utawi pados lirik-lirik lagu ingkang sampun wonten. Pramila supados mangertos wonten ing kaudhangan menika Pak Eko badhe ngandharaken limrahipun struktur morfologis wonten ing seratan sastra Jawa Kuno. Struktur morfologisipun kados menapa? Menika kados kebiasaanipun padatan wonten ing linguistik bahasa secara umum. Yang namanya struktur berarti bagian-bagian, morfologis berarti tatanan atau tata letak bentukan-bentukan kata, susunan-susunan kata atau susunan-susunan tembung wonten ing limrahipun tembung ing sastra Jawa Kuno. Menawi wonten ing padatan panjenengan pikantuk linguistik terapan ya kados umumipun menika morfologisipun menika dados wonten peranganipun wonten ing sastra Jawa Kuno wonten struktur morfologis yang meliputi atau hal-hal terkait dengan morfologis adalah hal yang terkait dengan konstruksi morfem, hubungannya dengan morfem yang lainnya. Masih ingat dengan tentang materi fonologi yang disampaikan Pak Rohim barangkali atau yang lainnya, kita masih mengenal tentang tata letak bunyi tentang apa itu morfem, apa itu fonem. Nah, fonem adalah bentuk satuan bunyi yang terkecil yang mampu membedakan arti. Itulah konsep fonem. Terkait dengan morfem, morfem adalah bentuk kaitannya tentang peradaban perkembangan fonem itu sendiri, yang mana mampu membedakan arti untuk yang lainnya. Jadi di sini kita deskripsikan dulu terkait dengan bentuk susunan morfologisnya terkait dalam konteks kata ganti. Di dalam bahasa Jawa Kuno itu kita mengenal yang namanya orang pertama. Orang pertama tunggal itu dalam konteks bahasa Jawa Kuno itu aku itu wang. Aku wang, ulun itu hamba. Pinanggulun itu juga hamba. Dalam konteks ini kita bisa melihat bahasa-bahasa dalam tuturannya para dewa. Kalau kita di dalam pewayangan, dalam sastra Jawa pewayangan, ulun itu adalah hamba-hamba. Ya, ini kalau kalian bisa melihat percakapan antara dewa dengan dewa itu ada ulun, pinanggulun, bujangga empu dan sebagainya. Bujangga empu itu artinya saya, bujangga haji itu juga saya. Ini konteksnya bisa sebagai bentuk konteks orang pertama tunggal. Selanjutnya yang jamak bagaimana? Jamak itu juga kami, kita atau kita. Persona orang tuanya itu adalah kanyu, kong atau ko, rahadian sang ulun, kamu, kita. Nah, ini perlu dipengetahui sebagai sebuah catatan bahwa ketika dicermati pengaruh struktur bahasa ini adalah bahasa Sanskerta terhadap bahasa Jawa Kuno ini membentuk bahasa Jawa Kuno. Jadi bahasa Jawa Kuno yang kita punya itu adalah peradaban perkembangan dari serapan banyak sekali sastra-sastra Sanskerta. Ya, ada kata kamu, kita ini masih ada sama juga. Baik, kita mengenal persona orang ketiganya apa? Ya, Sarika atau Rasika, Sira. Ya, kita melihat perserapan ini juga kita lihat dalam bentuk orang ketiga. Kita masih mengenal orang-orang Projo, Siro ya. Sarika, Rasika ini iya tunggal. Jamaknya Sira, ya mereka. Ini juga
pengaruh struktur bahasa Sanskerta terhadap bahasa Jawa kuno ini membentuk persona tersebut. Di atas sering menyatakan sebagai, kalau kita mempelajari bahasa Sanskerta ya, karena kita di dalam kurikulum kita tidak mengajarkan bahasa Sanskerta, kita tidak mengenal yang namanya bentuk nominatif, datif, dan akusatif. Kalau kalian mengenal ya nanti dipelajari dalam konteks Sanskerta sendiri sebenarnya ini. Di sana ada bentuk penyajian, deklinasi, konjugasi. Nah, ini bentuk-bentuk kasus-kasus terkait dengan orang pertama, orang kedua, orang ketiga ini perlu sekali, penting sekali untuk dianalisis untuk mencari posisi subjek objeknya di dalam percakapan. Nah, inilah persona orang ketiganya tadi sudah. Ini menurut Credo Laksono juga dikatakan bahwa persona orang ketiga itu menunjukkan klitik atau bentuk enklitik. Bentuk yang dimaksud terikat dengan unsur yang mendahulunya. Misalkannya dalam buku, kalau kita dalam bahasa bukunya, sarungnya atau apa, makannya. Kalau terlalu mu dalam bentuk konteks kepunyaanmu, dan lah dalam pergilah dalam bahasa Jawa kuno juga ada ini konteks kepunyaan, konteks dalam bahasa Jawa ku dalam sehku atau sun guritku ya, tulisanku. Ning hulun dalam bapa ning ulun, ini konteksnya adalah Jawa kunonya bapa ning ulun. Niwang ibu ning wang, enta dalam upayanta, dari kata ta dalam ujarta, dari kita, artinya dari kita, konteks-konteksnya ini. Mami juga, yang mami, dari kami, artinya bahasa Indonesia adalah dari kami. Jadi sebagai catatan, pronomina sebagai kata ganti ini digunakan untuk menyatakan genitif dengan menyingkat aku menjadi ku, dan kadang nambah i menjadi ni atau nya. Ini konteks di dalam bahasa sastra Jawa kuno ini, aku biasa disingkat menjadi ku, ingsun jadi sun biasa ini, ingsun gurit jadi sun gurit, aku tulis jadi ku tulis. Sekarang kan bahasa konteksnya peradabannya seperti itu. Inilah yang disebut sebagai bentuk kata ganti ataupun pronomina. Barangkali ada yang disampaikan, nanti bisa disampaikan melalui pertanyaan-pertanyaan di WA group ataupun Google Classroom. Inilah disebut sebagai bentuk kata ganti pronomina dalam struktur morfologis bahasa Jawa kuno. Baik, kita lanjutkan melalui bentuk peradaban morfofonomik di dalam bahasa Jawa. Ini penting karena morfofonomik adalah bentuk proses morfologis, bentuk perubahan unsur-unsur tata bahasa. Bahasa dari kata asal menjadi bentuk berubah jadi kata-kata yang beraneka warna. Kalau kita namanya sebagai bentuk kata jadian. Misalkan kata, kalau bahasa Jawa Baru, tembung lingga tulis dadi nulisi, nulisake, aku nulis. Nah, inilah sudah yang namanya bentuk morfonomik atau morfologis atau morfofonomik, perubahan bentuk-bentuk unsur bunyi bahasa dari bahasa kata yang satu dibumbui atau ditambahi dengan unsur yang lainnya karena adanya beberapa unsur, yaitu bisa misalkan adanya afiksasi, ada konjugasi, pemajmukan, ataupun nanti adanya bentuk unsur reduplikasi dan sebagainya. Itulah yang disebut sebagai bentuk morfofonomik dalam bahasa Jawa kuno. Jadi ada unsur yang sama dengan bahasa-bahasa yang lain. Morfofonomik dalam konteks Credo Laksono ini diartikan dua konteks ini. Satu, analisisnya adalah klasifikasi berbagai wujud bentuk realisasi yang menggambarkan morfem. Yang kedua, struktur bahasa yang menggambarkan pola fonologis dari morfem tersebut, termasuk di dalamnya ada penambahan, pengurangan, penggantian fonem tertentu, ada perubahan tekanan